Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Limin. Saya dari program studi rekayasa instrumentasi dan otomatis. Baiklah, di sini saya ingin membuat video terkait praktikum pneumatik dan hidrolik modul 13, yaitu tentang penjelasan pada program ladder PLC pada alat yang kami buat. Begitu. Baiklah, sebelum ke situ, yang pertama itu saya mempunyai ide, atau saya dan kelompok saya mempunyai ide, yang dimana ide yang kami angkat itu mesin pembuatan briket menggunakan 3 pneumatik dan juga menggunakan pemrograman PLC. Nah, dari situ ide itu dibuatlah menjadi sebuah alat yang dimana sistem kerjanya itu dia itu awalnya ngepres, terus dorong, terus motong, lalu diantarkan oleh conveyor. Nah, itu saya ngebuat itu termotivasi karena untuk membantu UMKM dalam bidang pembuatan briket. Karena masih banyak juga yang membuatnya masih manual. Jadi saya dan teman-teman mencoba mencarikan ide yang mana bisa diimplementasikan, yaitu pembuatan alat yang bermanfaat bagi UMKM atau bisa dijadikan bisnis. Nah, itulah tadi mesin pembuatan briket berbasis pneumatik. Namun dari pembuatan ini ya alhamdulillah masih berjalan lancar, namun ya masih banyak juga kendala-kendalanya. Tapi di sini kita belajar bagaimana kita bisa belajar mengimplementasikan ilmu yang kita dapat di kelas dengan cara memperhatikan, yaitu membuat alat mesin pembuatan briket berbasis pneumatik. Ya, mungkin tanpa basa-basi kita langsung saja masuk ke modul 13, yaitu tentang di sini buatlah video menjelaskan tentang tugas ladder diagram. Oke. Ladder diagram. Kita pasang stopwatch dulu. Jam. Ya, mungkin sederhana menggunakan 3 silinder pneumatik. Satu pneumatiknya itu 2 silinder maju mundur, dan juga menggunakan satu sensor untuk mendeteksi objek untuk saat dia melakukan pemotongan. Jadi ketika nanti dia ada motong, dia akan melakukan ketika dia mendeteksi objek briket, nanti dia akan motong. Itu. Kita masuk ke ladder. Ini adalah ladder program yang digunakan dalam mensimulasikan mesin briket. Jadi XX0 ini mendelegasikan button yang dimana button ini adalah button utama untuk menjalankan sistem. Jadi nanti ketika di alatnya kita klik button warna hijau, klik, sistem menyala, sistem on, bisa berjalan. Nah, setelah itu XX4 ini pin IO untuk ke button lagi. Jadi nanti ada button, karena saya menggunakan sensornya itu satu, itu untuk nge-trigger motong, sedangkan untuk nge-trigger press itu nggak pakai sensor, jadi saya menggunakan button. Ini mana ketika nanti buttonnya diklik, sistemnya udah jalan kan, kita klik, nah nanti dia ngepres si tanah.
Ciklek. Setelah ngepres si tanah, terus di sini kita menggunakan timer kurang lebih kemarin itu 5 detik. Setelah 5 detik nanti dia nunggu 5 detik ngepres, setelah itu nunggu lagi 5 detik baru nanti masuk ke presnya itu mundur. Jadi diklik 5 detik ngepres, diklik si tanah dalam cetakan ngepres nih, ngepres ke bawah, setelah itu tunggu 5 detik lagi, nah dia mundur. Terus di sini sudah mundur nih ya, T1 timernya ini 5 detik juga. Terus di sini press mundur, nanti T ini menghitung timer sudah 5 detik, sudah 5 detik dia ngitung timer, baru nanti pneumatiknya mundur. Nah, setelah itu, setelah 5 detik atau 10 detik kemarin itu, setelah mundur, baru nanti sudah di press ya, baru nanti silinder yang kedua, silinder kedua itu dia ngedorong, biar dia nanti itu ngebentuk cetakan kotak seperti ini. Tuh. Sudah ngedorong, jiglek, keluarlah cetakan dia. Nah, dorong dia untuk mendorong silinder. Nah, sudah dorong, nanti dideteksi sama sensor. Sensor mendeteksi, nanti silinder yang ketiga dia motong, jegrek, 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 jegrek gitu. Nih, ini untuk sensornya yang mendeteksi jegrek, jegrek. Nah, ini masih sistem on kalau ngedeteksi. Terus di sini X1 ini itu button untuk ketika sistem berjalan kita bisa matikan sistem itu. Semisal sistem ini ada nanti si berikut ini ngepres terus atau si ini dorong terus nggak mau ini, jadi kan itu bisa terganggu, jadi kita bisa matikan sistem ini biar dia reset ulang. Nah itu X1 nanti diklik, nanti buttonnya klik buttonnya warna merah, langsung mati sistemnya. Nanti LED-nya hidup. Jadi kayak dia itu kedap-kedip gitu. Ini untuk timer press mundur. Nah. Terus nanti baru didorong. Setelah di press baru dia dorong. Terus M5 ini, ini dorong bracket ya. Y4 ini untuk dorong bracket. Pin IO-nya yang ini, Y6 ini untuk press tanah. Setelah itu Y5 ini, ketika nanti dari sensor tadi ngedeteksi ya dari M5 ini, nah dia akan motong. Jeklek, 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 itu motong. Terus masuk ke sistem on lagi juga M yang ini. Nah, ketika tadi Y1 ya, sistemnya off. Nah, M ini lampu LED dia akan kedap-kedip. Kedap-kedip dia nanti lampunya. Jadi mengindikasikan bahwa sistem ini sedang off, mati gitu. Ketika terjadi kegagalan atau terjadi kesalahan. Nah, kalau ini sistem on. Sistem on, lampu biru nanti dia menyala. Diklik, lampu birunya malah Y0 ini lampu biru. Lampu warna biru ketika diklik, nah lampunya menyala. Ketika nanti yang dikliknya sistem off, lampu kuningnya menyala, tapi dia kedap-kedip menandakan bahasanya sistem mati. Itu. Terus ini ada X3. X3 ini button, nanti dia button kunci. Button on off, cuman dia digunakan untuk conveyor. Jadi ketika diklik conveyor jalan, ketika diklik lagi conveyor mati gitu. Nih, mendedikasikan outputnya itu X3 itu outputnya itu conveyor. Terus selesai. Sistem selesai.
Ya, kurang lebih sistemnya itu sederhana. Jadi saya jelaskan ulang lagi. Sistemnya itu sistem pembuatan briquet. Jadi nanti ketika di panel kontrol tombol diklik itu mulai berjalan. Namun sebelum sistem itu berjalan, kan di tempat alat pengepres itu kita nggak pakai sensor. Jadi untuk dia ngepres kita harus kasih trigger button. Jadi nanti kita masukkan dulu, misalnya kita masukkan adonan briquet ke dalam cetakan. Sudah kita masukkan dengan racikan yang kita buat biar dia bisa jadi briquet. Setelah itu kita klik lagi button ini untuk memulai si pneumatic tadi ngepres biar si adonan itu padat. Nah, kita klik, tunggu 5 detik, ngepres, klik, sudah ngepres. Nah, sudah sesuai, tunggu 5 detik lagi, ngangkat, tunggu lagi 5 detik, kurang lebih, nanti dia dorong. Ada silinder dorong sampingnya. Jadi ini silinder ngepres, ini silinder dorong, nanti yang di sebelah kanan ini silinder potong. Nanti dia dorong, nanti di sini ada cetakan tuh yang bentuknya kotak. Udah dipres, padat, nanti dia ngeluarin sesuai cetakan kotaknya di ujung. Nah, nanti dia dorong, sini dorong, nanti kedeteksi sensor mendeteksi briquet atau objek, nanti dia motong. Ceklak, 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 sampai selesai. Nah, nanti kalau tidak ada, baru silinder ini mundur. Setelah mundur, kita klik nanti button warna kuning. Button warna kuning itu conveyor. Cek. Nah, sudah kita klik conveyor, nanti conveyor jalan. Nanti briquetnya kan dari habis motong dia masuk ke conveyor, baru kita alirkan. Jalan dia. Nah, jadi dia ada stuck di situ habis dipotong, jadi nggak diam, jadi langsung jalan. Baru nanti diletakkan di wadah, baru siap dijemur. Nah, itulah outputnya, kurang lebih seperti itu. Terus misal nanti di sistemnya ada kesalahan, misal dia ngepres terus yang ininya nyangkut kayak gini apa jeduk ya kita tinggal klik aja tombol warna merah yang dimana tombol untuk menghentikan sistem. Jadi sistemnya langsung ke cut, langsung kembali semula, langsung mati sistemnya itu, langsung mundur. Nah, langsung mematikan sistem. Jadi nanti ada indikator lampu LED yang kelap-kelip dak duk. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, kurang lebih seperti itulah videonya tentang penjelasan ladder. Sederhana saja. Kita mau mencoba terjun ke dunia bisnis, begitulah. Ya, mungkin ya sekian ya terkait untuk alat yang kami buat terkait pembuatan briquet menggunakan pneumatik berbasis pemrograman PLC. Dan ini PLC-nya kita menggunakan Mitsubishi. Nah, itu. Seginilah. Inilah penampakan laddernya. Nanti kalau mau dicoba bisa diikutin pelan-pelan. Nanti next video 14 baru kita jelaskan tentang alatnya atau cara kerja alatnya. Terima kasih. Mungkin sekian video dari praktikum saya pada sore ini. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.